Nah, sekarang Ibu mau komentari revisi dari kelompok 1 ya. Kelompok 1 itu akan membangun aplikasi perpustakaan, mulai dari judul dulu, Nak. Oke, sistem informasi perpustakaan boleh. Sistem informasi perpustakaan di SMKN 1 Tanjung Agung. Punya siapa? Ada kenalan ya? Ada kenalan ya? Oke. Kalau saya lihat proses bisnisnya sudah bagus ya. Sudah ada cerita, boleh ada di sini digambarkan rich picture, bagus, sudah bagus. Ada activity diagramnya juga sudah bagus, tetapi di activity diagramnya nggak usah dibuat pengunjung pulang. Nggak usah dibuat pengunjungnya pulang ya. Kegiatannya kegiatan selama proses peminjaman dan pengembalian buku. Nah ya, diperbaiki aja dikit. Oke, ada dokumentasinya, cuman kalian nggak ada di sini. Kalau foto-foto kayak gini, saya bertanya-tanya nih, datang nggak ke sana? Minta foto itu ya jangan-jangan, ya kan? Nah, tambah fotonya di situ. Ah, Ibu jauh, Tanjung apa tadi? Tanjung Lago. Salah dewe. Beda. Oke, yang lain-lain sudah cukup baik saya cek tadi. Nah, yang akan saya komentari itu yang lebih detail di desain. Mulai dari buka use case diagramnya. Oke, di use case diagram itu ada aktor, pengunjung, member dengan admin. Kalau saya lebih menyarankan, oke ada pengunjung, oke ada jangan member, kita kan wong Indonesia ya. Kau kan di sini buatnya pengunjung, bukan customer. Bahasa Indonesia kan? Berarti jangan member tapi anggota. Berarti pengunjung itu berarti belum jadi anggota kan? Oke, anggota berarti anggota, siswa dan gurunya mungkin ya. Oke. Admin itu siapa? Nah, buat aja petugas perpustakaan, sama satu lagi tadi nambah apa? Ketua atau kepala perpustakaan boleh. Ya, ketua atau perpustakaan juga boleh. Kemudian kalau saya lihat di sini, use case yang diagram itu tidak ada include. Padahal sebelum mencari buku, si member mencari buku mungkin dia mau login dulu. Berarti ada include dari login menuju mencari buku. Ada include juga, misalnya pada saat mau menambah pada saat mau memesan buku, dia kan nyari buku dulu baru bisa dipesan kan? Berarti ada include. Tahu kan relasi antar use case dengan use case kan? Ada include dan ada extend. Nah, buat yang mana yang include? Artinya kegiatan ini tidak bisa dilakukan kalau yang awal belum dilakukan. Kayak misalnya kamu nih, kamu mau lihat KHS. Lihat KHS kan berarti entry KRS dulu. Ya kan? Baru terjadi perkuliahan, baru bisa melihat KHS. Nah, kayak gini juga. Ya, sama satu lagi, si kepala sekolah bisa melihat laporan apa. Makanya tanya objeknya kepala sekolah, bukan kepala sekolah, kepala perpustakaan bisa melihat informasi apa saja dari perpustakaan. Sama satu lagi, kepala sekolah juga perlu, ya kan? Sama satu lagi, aktor kepala sekolah. Nah, admin ini diganti jadi petugas perpustakaan. Nah, use case-nya mengikuti, ya, sesuaikan dengan apa yang bakal kamu rancang. Oke, berarti DFD-nya tambahkan apa? Tambahkan kepala perpustakaan sama kepala sekolah. Oke. Sama laporan-laporan untuk kepala sekolah apa aja yang diperlukan, ketua perpustakaannya juga seperti itu. Oke. Ini waktu itu konsultasi dengan Ibu ya? Oke. Nah, Ibu kan sudah kasih contoh tuh di pertemuan kemarin, contoh DFD, contoh IRD dari perpustakaan. Ikuti baik itu tidak apa-apa, tapi jangan sama. Nama prosesnya jangan sama. Ikuti aja. Ada file apa aja tadi? Nah, kalau yang dipunya Ibu kemarin, yang Ibu taruh di e-learning, contohnya perpustakaan kan, DFD perpustakaan, baca enggak kamu? Nah, melongok enggak lo? Dibuka enggak video Ibu? Melongok juga. Itulah mahasiswa kelas SI 4A. Video yang Ibu buat tuh dibuka, disimpan, di-download, dibaca, ya nak ya. Supaya ngapa? Supaya ngerti. Ya. Tadi dibilang bahwa saya dengar Anda menjelaskan bahwa
ada apa tadi, anggota atau pengunjung bisa mencari di rak-rak buku. Raknya disimpan enggak di sini? Data store. Nah, lupa bawa spidol Ibu. Raknya disimpan enggak? Nah, disimpan. Rak satu khusus untuk ilmu komputer, bukunya apa bae. Rak 2 khusus untuk ilmu ekonomi, bukunya apa bae. Rak 3 khusus untuk matematika, bukunya apa bae. Kan tadi ngomong bahwa supaya mudah untuk mencari di rak-rak, tapi nyimpen raknya enggak kate. Ya kan? Iya kan? Nah, terjebak sendiri kan, berarti mesti ada rak. Contoh Ibu kemarin juga ada rak yang di video. Ya, ada rak. Sama satu lagi yang saya kemarin bilang, rasanya kamu diskusi dengan Ibu, tambahkan data store, pengarang sama penerbit. Mana pengarang dengan penerbitnya? Tak apa-apa untuk revisi ya. Ikuti yang contoh Ibu yang kemarin, tapi nama prosesnya tak boleh. Yang pertama kali yang harus disimpan tuh apa prosesnya? Kalau kita buat DFD. Yang pertama kali, kalau kita buat aplikasi perpustakaan, nah apa dulu yang pertama kali mesti kita simpan datanya? Buku pinter. Tapi sebelum buku harus nyimpan apa dulu yang tadi? Penerbitnya siapa, pengarangnya dulu siapa. Jadi kelola dulu data penerbit, kelola data pengarang, baru kelola data buku. Nah, setelah itu baru apa lagi? Anggota. Tidak pacak mau minjam kan kalau ada kata anggota? Nah, artinya kelola data anggota, baru minjam dan mengembalikan. Jadikan satu proses saja, pinjam dan kembali. Karena yang kita buka form itulah, form pinjam dan form kembali. Itu ya catatannya. Data external entity mengikuti dari diagram konteks. Di DFD-nya itu revisinya, IRD-nya juga sesuaikan dengan data store yang ada di DFD. Jadi DFD-nya ada data store apa aja? Buku, anggota, penerbit, pengarang, peminjaman. Rak satu lagi. Ya, rak ya. Berarti minimal harus ada 6 data store dan 6 entitas dan 6 desain tabel. Paham ya? 6 desain tabel. Oke. Nah, di dashboardnya ini baru desain ya, belum sampai ke coding. Kenapa enggak sampai coding? Error. Tidak apa-apa, kali pada saat revisi untuk pertemuan ke-16 kan kita UAS. Bu, kami sudah berusaha, programnya jadi, payo kita presentasi. Yang ini kan masih dapat B nih kalau revisinya benar. Bisa dapat A kalau programnya sudah jadi pada saat pertemuan ke-16, ujian akhir semester. Misalnya, Bu, kurang waktu, gawe lah sekarang. Ambil gawe, ya. Oke, di sini ada anggota, ada ini ada penerbit. Kenapa tidak ada data store penerbit? Di halaman 19 ini, page 19. Ya kan? Kenapa enggak di desain interface-nya ada penerbit tapi tidak ketik data store penerbit? Ya kan? Oke, peminjaman, admin jadikan petugas ya buku. Nah, perlu juga kamu pikirkan, nah, kalau kita nyimpen buku itu di perpustakaan, satu buku itu bisa banyak rangkapannya. Misalnya buku tentang APS gitu ya, analisa perancangan sistem karangan Jogianto. Judul bukunya sama, pengarangnya sama, penerbitnya sama, bisa banyak kan? Ada 5 buku yang sama. Nah, itu perlu kamu pikirkan untuk kalau yang contoh Ibu kemarin namanya koleksi buku. Jadi satu buku punya 5 rangkapan. Bisa baik si A minjem yang pertama, si B minjem yang kedua sampai dengan yang kelima. Nah, itu masuk di koleksi buku di data store koleksi buku yang video Ibu kemarin atau slide Ibu sebelumnya. Ya. Oke, kategori buku. Nah, ini malah ada kategori buku, mestinya ada data store kategori buku. Ya kan? Sebelum nyimpen buku. Ya, pakai rak juga. Anggota, peminjaman. Peminjaman dan pengembalian itu satu form aja. Minjem, jadi pada saat anggota mau mengembalikan, buka form itulah. Dia mengembalikan tanggal berapa. Nanti ada denda nggak di situ? Nah, ceritakan di proses bisnis. Buku hanya boleh dipinjam misalnya maksimal 3 hari. Lewat dari 1 hari, hari keempat misalnya potongan entah 500 sehari, entah 100 sehari. Masukkan di proses bisnis dan masukkan di desain interface. Dan masukkan juga di desain-desain yang lain. Ya. Nah, ini ada profil. Data ini profilnya nggak ada.
anggota ini ya, profil anggota. Oke, saya tantang kelompok 1 untuk bisa menyelesaikan sampai dengan coding. Berempat kan? Nah, ayo mulai sekarang belajarlah untuk ngoding. Terserah, yang penting hasilnya ada. Bahasa pemrograman apapun bebas. Yang penting menghasilkan program tentang perpustakaan.